Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Walensky. Wow, kisah Yuda Sanggabuana. Waduh, waduh. Kisah di Watu Damar ini ya, dan sudah masuk episode kedua nih teman-teman untuk kisah Yuda Sanggabuana di desa Watu Damar. Makin seru aja pastinya. Tapi sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe channel Lilo Entry. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke desa Watu Damar. Misteri di desa Watu Damar. Yuda Sanggabuana. Fajar merayap pelan di desa Watu Damar. Dari teras rumah Padiono, kulihat kabut tipis menggantung rendah di atas sawah. Aku duduk di balai bambu. Secangkir kopi panas menghangatkan telapak tangan. Kejadian ronde semalam masih menempel di pikiranku. Sosok bayangan yang menghilang di rumpun bambu, jejak-jejak kaki kecil di pematang sawah, dan juga keributan di rumah Pak Jumadi. Semua seolah menulis tanda tanya besar dalam pikiranku. Tak lama kemudian, Jaka muncul dengan wajah yang kusut, mulutnya menguap lebar. Udah pagi aja, rasanya baru merem 2 menit, gerutunya sambil menjatuhkan bokongnya tepat di sebelahku. Kamu sendiri aja yang sok-sokan begadang, ngobrol sama pemuda ronda semalam suntuk, balas kutus. Dia menjadi balas. Ya lumayan, buat cari informasi, Ud. Katanya, warga sebelah timur itu juga dengar ada suara aneh semalam. Ada yang bilang mereka seperti mendengar ada orang yang berlari di pematang sawah. Aku spontan menoleh. Mereka melihat sesuatu. Enggak, cuma dengar langkah kaki sama suara ketawa aja. Jaka menggeser cangkir kopinya. Horor juga ya kalau dipikir-pikir, Yud. Tak lama kemudian, Padiono keluar lalu duduk bergabung dengan kami. Wajahnya guyu, matanya sembab karena kurang tidur. Kita berangkat lagi pagi ini. Saya tidak mau kejadian semalam terulang lagi. Air irigasi harus aman. Kalian ikut ya? Tentu Pade, ikut, jawabku. Jaka meringis kecil sambil mengusap-ngusap perutnya. Sarapan dulu dong Pade. Perut kosong itu bisa bikin orang kurang fokus. Pak Diono menepuk bahu keponakannya sambil tersenyum tipis. Iya, kita sarapan dulu. Setelah itu baru kita jalan. Sekitar pukul 8, kami sudah berada di saluran irigasi barat. Matahari baru naik setinggi kepala, cahayanya menembus sisa kabut. 6 pemuda ikut, membawa cangkul dan bambu panjang. Kami meneliti pintu air dengan seksama. Besi roda itu licin oleh lumut, tapi berfungsi dengan normal. Tidak ada kayu atau benda yang mencurigakan. Pak Diono menelusuri tepi saluran. Jangan sampai ada yang menutup aliran lagi. Kalau sampai tersumbat, sawah bisa kekeringan hanya dalam waktu semalam. Katanya pelan. Panen kita nanti bisa hancur. Jaka menunduk, menatap bekas lumpur yang kering. Kemarin malam kita kan lihat jejak ya. Apa masih ada ya? Aku menyusuri pematang sawah, mataku jelalatan mencari tanda. Beberapa jejak samar
Masih tertinggal di sana bekas telapak kecil yang separuhnya terhapus embun. Aku berjongkok lalu menyentuhnya. Terasa dingin. Masih ada, gumamku. Pak Deyono mendekat. Kecil ya, seperti kaki remaja. Jaka ikut mengamati, alisnya terangkat. Bisa jadi aja ada anak kecil yang main malam-malam. Pak Deyono menggeleng. Anak kecil mana Jak yang berani jalan-jalan di pematang sawah tengah malam. Kami menyisir jalur jejak itu hingga ke semak bambu tempat bayangan semalam lenyap. Tak ada petunjuk baru, tapi sesuatu membuat darahku berdesir, rasa was-was sejak semalam yang tak juga mau hilang. Menjelang siang, balai desa sudah ramai. Pak Deyono mengundang para petani dan warga untuk membicarakan masalah irigasi dan keributan semalam. Aku dan Jaka duduk di sudut ruangan sambil mengamati. Beberapa tokoh dusun hadir, termasuk para sesepuh. Tak lama kemudian, Salma datang bersama Imron. Salma mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan coklat. Rambutnya diikat rapi, ia tampak tenang menyalami para tokoh dan sesepuh. Imron berbeda. Pemuda itu mengenakan jaket hitam, tatapannya tajam seperti biasa. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Beberapa warga menatapnya dengan campuran waspada dan juga rasa jengkel. Pak Deyono membuka pertemuan dengan nada hati-hati. Tadi malam, ada orang tidak dikenal berkeliaran di saluran irigasi. Kami menemukan jejak, tapi belum tahu siapa orangnya. Seorang penduduk desa berdiri. Iya Pak, tapi semalam saya lihat orang lari dekat situ Pak, serunya. Dan potongannya mirip Imron. Kerumunan bergemuruh, Imron mendengus marah, lalu ia melangkah maju. Jangan fitnah. Jangan pernah memfitnah sembarangan Pak. Semalam itu saya ada di rumah, banyak saksinya. Seorang pemuda yang duduk di sebelahku langsung menyanggah. Alah, tapi kamu memang sering keluyuran malam kan Ron? Semua orang udah tahu. Imron nampak murka. Ia mendekati si pemuda sambil menatap tajam. Matanya melotot seolah mau keluar. Kalau berani, ayo kita bicarakan di luar, teriaknya. Sang pemuda tak kalah gertak. Aku langsung berdiri menahan gerakan keduanya yang ingin baku pukul. Santai mas bro. Kita ini di balai desa, bukan di arena tinju. Tatapan Imron menancap ke mataku. Kamu siapa? Ikut campur, ha? Suaranya keras penuh tantangan. Aku menatap balik, tetap mencoba tenang. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang yang tidak suka dengan kekerasan. Beberapa sesepuh desa segera melerai, meminta semua untuk duduk kembali. Setelah beberapa menit, suasana sedikit mereda, meski ketegangan masih terasa. Salma hanya menunduk sepanjang perdebatan. Sekilas pandang, kami bertemu. Mata gadis itu memantulkan campuran rasa lelah dan rasa kecewa. Rapat bubar menjelang sore. Warga keluar secara berkelompok, masih saling berbisik. Aku berdiri di luar balai desa, menunggu Jaka yang sedang bercakap-cakap dengan Pak Deyono. Terima kasih ya, sudah menahan Imron. Suara lembut menyapaku dari arah samping. Aku menoleh. Salma berdiri di sana, senyuman tipis terukir di wajahnya. Ya, sama-sama. Aku hanya tidak mau suasana menjadi kacau, kataku santai. Dia menghela nafas. Imron seperti itu. Memang dia orang yang temperamental, tapi dia adalah sosok yang sayang keluarga, meskipun caranya terkadang berlebihan. Aku menatapnya sejenak. Kamu sendiri, apa tidak lelah menghadapi semua ini? Kampanye, ribut-ribut, saling tuduh antar warga. Salma menatap ke arah sawah, matanya menerawang jauh. Aku maju sebagai calon karena ingin desa ini berubah.
Pertanian kita harus lebih maju. Tapi rasanya sekarang kita seperti terjebak di tengah pertarungan ego orang dewasa. Suara langkah mendekat, memotong percakapan kami. Imron muncul, wajahnya masih tegang. "Salma, ayo kita pulang," katanya datar, lalu menoleh ke arahku dengan sorot mata dingin. "Dan kamu, jangan terlalu ikut campur urusan desa kami." Aku tidak menjawab. Salma hanya menatapku sebentar seolah meminta maaf atas sikap sepupunya itu, lalu berjalan mengikuti Imron. Jaka mendekat ke arahku setelah mereka berdua pergi. Wih, si Imron itu kayaknya mau ngajak kamu duel deh, Yud. Kamu mesti hati-hati, Yud, kata orang-orang. Dia itu jagoan di kampung sini. Aku tersenyum tipis, meski dalam hati aku mulai waspada. Ya, sepertinya Imron tak main-main. Di malam harinya, suasana desa Watu Damar kembali sunyi. Aku duduk di teras rumah bersama Pak Deyono dan juga Jaka. "Rapat tadi lumayan panas," kata Pak Deyono. "Kalau emosi terus dipelihara, bisa-bisa besok ada yang baku hantam." Jaka menyaut sambil menyesap kopi. "Kalau si Salma, dia itu kayaknya tulus, Pak De. Tapi yang namanya Imron, itu dia biang kerok sesungguhnya." Pak De mengangguk pelan. "Ya, Pak De percaya Salma itu anak baik. Tapi politik kadang membuat orang di sekitarnya berubah." Aku menatap gelapnya sawah di kejauhan. Suara jangkrik berbaur dengan desir angin. Bayangan jejak di pematang kembali terlintas dalam benakku. Siapapun yang kami kejar semalam rasanya belum jauh, seperti tengah menunggu kami. Pak Diono menepuk bahuku pelan. "Malam ini kita istirahat dulu saja. Biar warga desa lain yang giliran ronda. Semoga saja malam ini aman." Aku hanya mengangguk pelan, tapi dalam hati ada sesuatu yang mengganjal, semacam firasat bahwa ketegangan ini baru permulaan. Pagi itu, langit desa Watu Damar seperti kain putih yang baru, bersih tanpa noda. Namun, perasaanku justru sebaliknya. Semalaman ini, aku merasa gelisah, aku merasa ada sesuatu yang tak benar. Firasatku mengatakan bahwa ketegangan di sini kian mencapai puncaknya. Pak Diono sudah duduk di teras ketika aku keluar rumah. Kopi hitam mengepul di depannya, wajahnya menegang seperti memendam amarah. "Bagaimana? Tidurmu nyenyak?" tanya Pak Diono. "Lumayan, Pak De. Ada apa, Pak De?" "Spanduk kampanyenya Salma sobek semua, hampir di setiap sudut desa. Padahal semalam itu semua masih utuh." Aku menatap Pak Diono tak percaya. "Semuanya, Pak De?" "Ya, nyaris semuanya. Ada yang dipotong rapi, ada yang seperti dicabik-cabik pisau." Tak lama kemudian, Jaka muncul dari dalam, lalu duduk tepat di sebelah Pak Diono. Waduh, siapa yang nekat bikin begitu ya? Padahal semalam kan ada warga yang ronda. Pak Diono mendesap panjang. Itu dia yang harus kita cari tahu. 1 jam kemudian, kami sudah menyusuri jalan utama desa. Matahari pagi sedang hangat-hangatnya, tapi suasana terasa muram. Di beberapa tempat, spanduk-spanduk bertuliskan nama Salma menggantung lunglai, sebagian tinggal setengah, sobek di tengah. Jaka mengangkat salah satunya. "Waduh, ini mah bukannya sobekan angin, sobeknya rapi banget ini," komentarnya. Aku memperhatikan sisa benang di ujung tiang. "Ini diputus pakai pisau. Coba lihat potongannya." Pak Diono mengangguk pelan. "Ya, pelakunya sepertinya tahu betul kapan waktu terbaik untuk bergerak. Sepertinya pelakunya juga sudah paham dengan jalur ronda." Beberapa warga desa mulai berdatangan. Mereka berbisik-bisik. Seorang lelaki mendekat. "Pak Kades,
Dini hari tadi, saya dengar suara sepeda motor tanpa lampu lewat. Itu 2 kali muter-muter. Saya kira itu anak muda yang pulang begadang. Pak Yono menatap tajam. Jam berapa? Ya, sekitar jam 2, Pak. Arah barat ke timur. Catatan kecil yang menguatkan dugaan ini bukan ulah angin atau iseng biasa. Menjelang siang, balai desa riuh. Salma datang dengan wajah tegas meski matanya terlihat merah. Mungkin ia kurang tidur. Dia kemudian menunjukkan spanduk-spanduk miliknya yang rusak. Bagaimana ini Pak Diono? Apa kita harus lapor polisi? Tanya gadis itu. Pak Diono menggeleng. Sepertinya bakalan percuma. Kita bisa saja lapor. Tapi kalau bukti-buktinya kurang kuat, polisi hanya akan membuat berita acara saja. Tidak ada jaminan. Salma menatap Pak Diono, lalu menoleh padaku dan Jaka seolah mencari pendapat. Aku pun hanya bisa berkata, terserah Mbak Salma saja. Yang penting kedua kubu tetap tenang. Jangan sampai terjadi keributan. Di dekat Salma, Imron berdiri sambil melipat tangannya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Aku sudah bilang dari awal, ini kerjaan pendukung lawan. Kita harus balas, ujarnya dengan nada ketus. Imron, jangan gegabah, tegur Salma. Gegabah katamu? Gegabah apanya? Ini sudah keterlaluan. Kalau mereka berani sobek spanduk kita sobek balik. Beberapa warga muda ikut bersuara, sebagian mendukung Imron. Suasana mulai memanas. Pak Diono mengangkat tangan, suaranya menggema. Cukup. Kalau begitu caranya, desa Watu Damar bakal rusak sebelum pemilihan. Ingat, kita ini bukan preman. Suasana mendadak hening. Imron menatap Pak Diono dengan tatapan tajam, tapi ia cuma diam. Ia menendang kursi pelan lalu keluar, meninggalkan balai desa tanpa pamit, diikuti kedua temannya yang berbadan kecil dan bertubuh jangkung. Salma menunduk, wajahnya terlihat muram. Maaf Pak Diono, emosi Imron memang sulit dikendalikan. Pak Diono menarik nafas dalam-dalam. Ya, saya paham. Dia itu sayang sama Mbak Salma. Tapi ingat, emosi tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Hanya akan membuat semuanya tambah kacau. Sepulangnya dari balai desa, aku dan Jaka sempat melihat para pendukung Salma sedang menurunkan spanduk-spanduk yang robek yang masih tergantung di sana. Aku heran deh, Yud. Gumam Jaka. Siapa ya? Orang yang bisa jalan-jalan keliling desa terus motongin spanduk satu-satu, tapi sampai nggak ketahuan. Loh, semalam itu kan warga itu kan rondanya sampai lewat tengah malam. Nggak tahu, mungkin pelakunya menunggu yang ronda pulang. Jawabku santai. Saat matahari condong ke arah barat, kabar baru yang lebih mengejutkan datang. Spanduk besar milik Salma di dekat lapangan desa ikut lenyap. Tiang bambunya rebah ke sawah, tali pengikatnya putus bersih. Duh, siapa sih yang punya kerjaan? Kalau begini caranya, lama-lama bisa ribut beneran ini, kata Jaka serius. Aku hanya mengangkat bahu dalam hati. Aku tak mau asal tuduh, tapi aku sependapat dengan Jaka. Kalau dibiarkan, perpecahan hanya tinggal menunggu waktu saja. Akhirnya, Pak Diono memutuskan malam ini kami akan ikut ronda lagi. Dan kali ini penjagaan akan dilakukan lebih ketat. 5 orang pemuda desa tambahan ikut serta. Kami pun segera membagi rute. Aku dan Jaka mengambil arah ke lapangan desa, Pak Diono ke jalur pasar, dan sisanya ke Pematang arah barat. Udara malam terasa menggigit. Dinginnya menusuk kulit. Bulan separuh bersembunyi di balik awan. Aku dan Jaka berjalan perlahan. Senter kami menyoroti jalanan yang lengang. Sekitar jam 1 malam, dari kejauhan terdengar deru sepeda motor pelan. Lampunya mati. Jaka menegang. Yud, itu dia Yud, bisiknya. Kami bersembunyi di balik pohon besar.
Suara sepeda motor itu terdengar semakin dekat, dan dari sela-sela ranting kulihat dua sosok sedang berboncengan. Wajah mereka tertutup masker dan topi, tubuh mereka dibungkus jaket hitam gelap. Yang berada di belakang bertubuh jangkung, memegang sesuatu yang berkilat seperti pisau atau gunting besar. Jaga menahan nafas. Aku meraih lengan kirinya, memberinya isyarat agar ia diam. Aku berhenti di tiang spanduk milik Salma yang baru dipasang sore tadi. Dengan gerakan cepat, si jangkung segera melompat turun. Ia memotong tali spanduk seperti tukang kebun memetik daun. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Aku dan Jaka saling pandang. Inilah saatnya kami keluar dari persembunyian. Berhenti, teriakku. Dua sosok itu terkejut. Si jangkung yang sedang memegang pisau sempat menoleh, lalu tanpa pikir panjang ia melompat naik ke sepeda motor temannya, langsung menyalakan mesin secepat kilat. Sepeda motor menderu, segera melesat ke arah barat. Kejar! Jaka berlari, aku segera mengikutinya. Kami berdua berlari, menembus jalan desa yang sempit. Lampu senter berayun liar, tapi laju sepeda motor mereka bukanlah tandingan lari kami berdua. Dalam sekejap, suara mesin motor lenyap ditelan kegelapan malam. Kami berhenti di pertigaan jalan dengan nafas terengah-engah. Jaka menendang kesal batu kecil di sana. Sial, hilang Yud, cepat banget. Aku menyorot ke tanah. Ada jejak ban motor di lumpur, jejaknya segar dan juga jelas. Tenang saja, kita punya ini, kataku. Setidaknya ini bisa jadi bukti. Ketika kami kembali, Pak Deyono sudah menunggu. Wajahnya terlihat tegang. Kami segera menceritakan semuanya, termasuk ciri-ciri motor dan juga jejak ban. Pak Deyono mengangguk pelan. Bagus, nanti kita foto jejak itu dan kita lapor ke polisi. Dengan saksi dan bukti-bukti, setidaknya pihak kepolisian punya bekal untuk mengusut. Jaka terlihat masih kesal. Sayang banget gak ketangkep. Pengen banget rasanya aku kepruk itu kepalanya. Sungut Jaka. Pak Deyono menepuk bahu keponakannya. Kesabaran itu lebih berat daripada pertarungan Jaka. Tapi justru itulah ujian sesungguhnya. Aku menatap langit malam. Bintang mulai muncul di sela-sela awan seperti mata-mata kecil yang diam-diam menyaksikan. Ada kepuasan aneh di dalam benakku. Ya, meski pelakunya lolos, setidaknya malam ini kami semua tahu bahwa bayangan yang mengusik desa Watu Damar bukanlah hantu yang tak terlihat, melainkan manusia berdaging, meski tetap licin dan penuh dengan rahasia. Pagi kembali datang dengan suara ayam jantan yang saling bersahutan, tapi kali ini bunyinya serasa tak menyenangkan. Aku baru sempat memejamkan mata. 2 jam setelah ronda semalam, tubuhku terasa lelah, namun pikiranku justru makin terjaga. Dari arah dapur, aroma kopi tubruk menembus dinding kamar. Aku bergegas keluar dan mendapati Pak Deyono sedang duduk menatap kosong ke arah halaman rumah. Isi cangkirnya tinggal setengah saja. Pagi Pade, sapaku sambil menguap. Pagi Yud, gimana tidurmu? Nyenyak, suaranya parau. Seadanya Pade, masih kepikiran kejadian semalam. Jawabku jujur. Pak Deyono menoleh. Sorot matanya penuh pertimbangan. Sama, Pade juga. Tapi kita harus tetap jalan. Hari ini, simpatisan Salma mau pasang spanduk baru. Saya punya niat untuk bantu-bantu. Ya, meskipun kami berada di kubu yang berseberangan, tapi tak ada salahnya ikut membantu. Saya ingin menunjukkan kalau saya juga tidak suka dengan peristiwa ini. Tak lama kemudian, Jaka muncul dari arah kamar sebelah sambil mengucak-ucak mata.
Aku ikut Pade, katanya meskipun wajahnya jelas menunjukkan kalau dia kurang tidur. Kami bertiga berjalan ke arah balai desa. Warga yang lain sudah menunggu. Sebagian warga membawa tangga bambu, sebagian lagi membawa tali plastik. Di sana, Salma sudah berdiri, memberikan arahan pada orang-orangnya. Ia mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam. Dia mencoba terlihat tetap tegar, tapi tak mampu menyembunyikan lelah yang terlihat jelas di matanya. Sesaat pandangan kami bertemu, ia mengangguk. "Makasih ya, sudah mau ikut bantu-bantu. Terima kasih juga, sudah mau ikut ronde semalam," katanya begitu kami mendekat. "Belum selesai ini Mbak Salma," jawab Pak Yono hati-hati. "Pelakunya masih di luar sana. Ya, kita berdua memang sedang bersaing, tapi sebagai kepala desa, keamanan desa Watu Damar jelas masih menjadi tanggung jawab saya." Sementara itu di belakang Salma terlihat Imron berdiri dengan tangan terlipat di dada. Dua orang temannya, si kecil dan si jangkung, setia menemani. Tatapan mata Imron menusuk ke arah kami, terutama ke arahku. Ada bara di sana, entah karena semalam ia merasa kami kecolongan atau karena sesuatu yang lain. Gak perlu basa-basi Pak Yono. Kalau saja kalian semua sungguh-sungguh mengejar si pelaku tadi malam, mereka semua pasti sudah ketangkap, gerutunya. Loh, jangan begitu Mas Imron. Semalam itu kami semua sudah berusaha, sanggah Pak Yono tegas. Sebagai bukti tanggung jawab saya sebagai kepala desa Watu Damar, hari ini juga saya akan melaporkan kejadian semalam pada pihak kepolisian. Monggo, silakan kalau Mas Imron mau ikut, dan selanjutnya kita serahkan semua urusannya pada pihak yang berwajib. Imron mendengus kesal, tapi ia tidak menjawab. Suasana sempat terasa canggung, hanya suara kain spanduk yang berkibar tertiup angin. Menjelang siang, aku dan Jaka menemani Pak Yono berangkat ke kantor polisi di dekat kecamatan. Jejak ban motor yang kami temukan semalam difoto, kemudian dicetak. Pak Yono juga membawa serta spanduk yang sudah terpotong sebagai alat bukti tambahan. Ruangan kantor polisi itu berbau kertas lama, ditemani suara kipas angin yang berdecit pelan. Seorang petugas kepolisian mencatat laporan dengan teliti, menanyakan jam kejadian, ciri-ciri pelaku, dan arah mereka melarikan diri, serta hal-hal yang sekiranya penting lainnya. Tanpa plat nomor sulit ya, kata petugas kepolisian itu akhirnya. Tapi kami akan patroli malam ini. Paling tidak warga desa Watu Damar tahu kalau polisi ikut mengawasi. Pak Yono mengangguk. Ya, terima kasih banyak Pak. Itu saja sudah cukup. Kami keluar dari kantor polisi itu, matahari terasa menyengat kepala. Jaka mendesis. Kalau aja semalam pelakunya bisa ketangkep, pasti udah kelar ini urusan. Sepulangnya dari kantor kepolisian, kami berjalan melewati pasar desa. Ternyata di situ ada Salma dan juga tim suksesnya yang sedang membagi-bagikan bibit padi kepada para petani desa. Program yang memang ia rencanakan sebagai calon kepala desa. Lapak pasar yang sempit dipenuhi warga yang berebut bibit gratis. Aku dan Jaka berhenti di pinggir jalan. Kami semua sengaja menonton. Terlihat Salma berdiri di atas peti kayu menjelaskan cara menanam padi varietas baru yang tahan lama. Suaranya jelas dan bersemangat meski cuaca terik membuat keringat menetes di pelipisnya. Di seberang kerumunan, beberapa orang nampak berdiri sambil berbisik-bisik, lalu salah satu dari mereka berteriak keras. Ya bagus sih, bagi-bagi bibit sambil kampanye. Tapi uang dari mana itu ya Mbak?
Kerumunan itu langsung menoleh. Salma sempat terdiam sepersekian detik, lalu ia menjawab dengan tenang. Ini adalah hasil swadaya dan juga dukungan kelompok dari kelompok tani binaan saya. Alah, pasti itu duit dari bapakmu. Timpal yang lain suaranya jauh lebih lantang. Biar anaknya menang pemilihan kepala desa, main sogok warga. Yalah, paling gampang itu. Teriakan itu membuat suasana panas seketika. Beberapa pendukung Salma maju, termasuk Imron yang sejak tadi berdiri di dekat tumpukan karung bibit. Wajahnya memerah, pertanda jika ia amat marah. Hei, ngomong apa kamu barusan? Seru Imron tak kalah keras. Orang yang mencemooh Imron balas maju. Kalau kamu gak suka, terus mau apa? Hah? Gelut. Suara saling tantang mulai terdengar bergema. Suasana pasar tak ubahnya bom waktu yang siap untuk meledak. Aku dan Jaka sejenak saling pandang, lalu tanpa aba-aba kami menerobos kerumunan. Pak Diono yang baru saja datang dari arah balai desa juga ikut bergerak cepat. Sudah. Suara Pak Diono terdengar menggema. Ingat, ini pasar, bukan arena tinju. Imron masih bernafsu ingin menghajar lawannya. Aku sengaja menahan lengannya. Sudah mas, gak perlu main tangan. Ini gak bakal ada ujungnya. Dia menoleh padaku, sorot matanya menyala. Pas, mereka yang mulai, teriaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah musuhnya. Tapi nanti kamu yang bakal rugi. Nama Mbak Salma bisa jelek nantinya, balasku setengah berbisik. Imron menahan nafas, lalu menepis kasar tanganku yang menahannya. Kerumunan riuh, tapi perlahan mereda ketika beberapa sesepuh desa ikut menenangkan. Salma bergegas menghampiri Imron, lalu menepuk baunya keras. Imron, cukup. Ingat, kita di sini buat bantu petani, bukan untuk ribut, Imron. Imron menghela nafas kasar, matanya masih melotot sangar. Kalau bukan karena kamu, sudah kuajar mampus mereka. Tapi lihat saja nanti, aku gak bakalan tinggal diam melihat kamu terus-terusan dihina mereka. Cuy, makinya lalu meludah ke tanah sambil menatap sinis ke arah Pak Diono. Pak Diono hanya tersenyum. Dia mencoba untuk bersabar, lalu berdiri di tengah lingkaran menatap ke arah semua orang. Semuanya, ingat, ini desa milik kita semua. Tidak ada gunanya kita saling serang. Pemilihan kepala desa tinggal beberapa hari lagi. Ayo, mari kita semua jaga supaya suasana desa tetap aman dan kondusif. Jangan sampai ada provokasi. Lambat-lambat, warga yang tadinya bersorak riuh pada akhirnya bubar. Pasar pun kembali seperti semula, meskipun hawa panas pertengkaran masih terasa di sana. Udara malam di desa Watu Damar biasanya sejuk, tapi malam ini terasa berbeda. Sejak maghrib, aku sudah merasa ada yang ganjil. Ayam-ayam peliharaan Pak Diono di belakang rumah tak henti-hentinya berkokok meskipun langit sudah gelap. Aku dan Jaka duduk di teras rumah, masing-masing memegang secangkir teh hangat. Lampu bolam 10 watt di atas kepala kami berkedap-kedip seperti sesekali kehilangan nyawanya. Aduh, gerah banget ya Yud. Kayaknya mau hujan deh, gumam Jaka lalu meniup teh dalam cangkirnya. Iya, padahal langit cerah banget, jawabku sambil menatap ke arah langit berbintang yang justru terlihat terang. Ada hawa aneh, semacam aliran listrik halus yang membuat bulu kuduku meremang. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara Pak Diono terbatuk-batuk. Pada awalnya hanya 1-2 kali, tapi kemudian terdengar semakin sering dan juga keras, seperti ada sesuatu yang menggerus tenggorokannya. Lalu terdengar suara Bude Parmi yang keluar dari arah dapur. Pak, kok batuknya sampai begitu banget sih? Katanya cemas. Padahal tadi sore masih sehat banget loh. Aku berdiri, kemudian melangkah masuk, rasa dingin merambat hingga ke punggung.
Padiono duduk di kursi ruang tengah, tubuhnya condong ke arah depan, wajahnya memerah, tapi bibirnya terlihat kering, peluh, membasahi pelipisnya. Setiap tarikan nafasnya seperti menahan beban berat. Padiono kenapa? Tanyaku hati-hati. Dia mengangkat kepala, matanya nampak sayu. Gak tahu, Yud. Tenggorokan Pade kok rasanya panas banget. Dada Pade juga kayak ditindih batu. Jaka menyusul Pade. Pade minum air hangat dulu ya. Tapi sebelum Jaka sempat mengambil air, Padiono mendadak terbatuk keras. Aku tertegun saat melihat bercak merah pekat memercik di telapak tangannya. Ya Allah Gusti, seru Bude Parmi nyaris menjerit. Aku menahan Padiono agar ia tidak terjatuh dari kursi. Tubuhnya bergetar hebat, nafasnya putus-putus. Dalam sekejap, seluruh ruangan di rumah ini terasa mencekam. Yud, ayo Yud, kita bawa Padiono ke puskesmas. Sekarang juga. Jaka panik. Aku mengangguk, tapi batinku merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Ya, aku pernah melihat orang yang sakit mendadak, tapi hawa di rumah ini terasa berbeda. Dinginnya terasa menusuk, seperti ada kehadiran makhluk tak kasat mata. Kami semua akhirnya membawa Padiono ke puskesmas yang ada di kecamatan. Jalanan sepi, hanya suara mesin motor yang menggema. Di jok belakang, Padiono terkulai lemas. Sementara Jaka mengendarai sepeda motor satunya dengan membonceng Bude Parmi. Lampu motor menembus kabut tipis yang tak datang dari mana. Setibanya di puskesmas, perawat langsung turun tangan. Dokter Jaga segera memberikan oksigen, memeriksa dada dan juga tenggorokan. Setelah beberapa menit, ia menjelaskan diagnosanya. Tekanan darahnya turun drastis ya, kata dokter itu. Kami akan beri obat dan juga infus. Ya, tidak ada tanda serangan jantung, tapi ada pendarahan kecil di tenggorokan. Penyebabnya masih belum jelas, harus diobservasi dulu. Bude Parmi mengangguk cemas. Jaka mengacak-acak rambutnya. Sebelumnya Padiono kan sehat-sehat aja dok. Kok bisa ya tiba-tiba begini? Dokter hanya menggeleng. Ya bisa saja ini karena infeksi, bisa juga karena lain. Kita lihat besok dulu ya. Sekarang biar pasien dirawat dulu di sini. Tapi kalau kondisinya semakin memburuk, nanti akan kami rujuk ke rumah sakit yang lebih besar ya. Bude Parmi sengaja bertahan di puskesmas kecamatan demi untuk menjaga Padiono. Sementara aku dan Jaka diminta untuk pulang ke rumah. Ketika kami tiba di desa, beberapa warga terlihat sudah berkumpul di depan pagar rumah Padiono. Mereka rupanya mendengar kabar dari mulut ke mulut yang menyebar dengan cepat. Katanya Pak Yono muntah darah ya? Tanya salah seorang ibu dengan wajah penasaran. Jaka mengangguk pelan. Ya, padahal dari pagi nggak apa-apa, kok tiba-tiba muntah darah? Warga lainnya ikut menimpali. Waduh, hati-hati tuh mas. Sekarang itu musim pemilihan, musim kampanye. Macam-macam bisa terjadi di desa ini. Aku menangkap tatapan mereka yang saling beradu. Ada semacam kesepakatan yang tak terucap di mulut. Kata santet melayang-layang di udara tanpa perlu disebut. Jaka mendengus kesal. Tenang aja, Padiono itu cuma sakit biasa. Mungkin saja Pade kecapean atau dia kurang tidur. Kan memang sedang musim kampanye. Sudah, doakan saja biar Padiono cepat sembuh. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua mendekat. Mas, di desa ini orang yang main politik itu kadang-kadang pakai jalan gelap agar bisa menang, agar semua keinginan bisa terwujud. Sampean semua hati-hati saja. Aku menatap lelaki itu.
Mata tuanya memantulkan cahaya lampu seperti menyimpan cerita yang tidak ingin ia ungkapkan sepenuhnya. Malam ini, Desa Watu Damar terasa lebih mencekam dari malam-malam sebelumnya. Waktu pemilihan kepala desa yang sebentar lagi, teror orang-orang misterius perobek spanduk, ketegangan antar pendukung yang semakin memuncak, dan puncaknya Pak Diono, si petana, hari ini muntah darah. Desa Watu Damar sedang menyimpan misteri gelap dalam rangka pemilihan kepala desa. Selesai. Wow, luar biasa kisah Yuda Sanggabuana. Waduh, nih makin penasaran aja nih sama kelanjutannya. Siapa sih orang yang sudah membuat teror nih? Apakah dari pihak Salma ataukah dari pihak Pak Diono? Tapi nggak mungkin lah ya pihak Pak Diono, tapi ya ada kemungkinan juga sih. Dan di sini bagaimana sosok Imron ditampilkan menjadi sosok yang menyebalkan ya, dan saya pengen banget nih ngelihat Yuda Sanggabuana ngelawan Imron, habis itu dikasih pukulan pemusnahnya tuh, kayaknya gemesin banget ya, so jagoan banget dia. Dan bagaimana dikit lagi ya Yuda dan juga Jaka hampir saja menangkap pelakunya. Kalau dari ciri-ciri sih itu kayak si Jangkung temennya si Imron ya kalau dari ciri-cirinya, karena kan Imron tuh punya teman yang satu kecil, yang satu jangkung tuh. Waduh. Ya emang serba salah sih. Di lain sisi Pak Diono petahana orangnya baik, tapi dengan segala keterbatasan karena usia. Di lain sisi Salma sebagai generasi muda yang penuh dengan ide-ide cemerlang dan lebih modern. Dan sebenarnya sih kalau memang ini berlangsung dengan baik ya pemilihannya, siapapun yang jadi nggak ada masalah selama membawa kebaikan untuk Desa Watu Damar sendiri. Tapi di sini keren banget ya bagaimana Pak Diono sangat bijak. Dia akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian tentang apa yang terjadi di Desa Watu Damar, sehingga polisi memutuskan untuk berpatroli setiap malam. Paling tidak mulai malam ini tidak akan ada lagi permasalahan. Tapi ternyata di sini bagaimana Pak Diono muntah darah, batuk darah ya. Dan wah, di sini udah mulai curiga nih si Yuda nih. Ini kayak ada sesuatu yang ganjil di sini nih, karena hawa tuh terasa berubah dan disinyalir oleh salah seorang warga jika ini bukan sakit biasa, tapi bahwasanya Pak Diono sudah terkena serangan santet. Nah, permasalahannya siapa nih orang yang udah nyantet Pak Diono? Karena memang dalam situasi seperti ini ya, pemilihan kepala desa apapun bisa terjadi di sini. Wow. Besok adalah episode ketiga dari kisah Yuda Sanggabuana di Desa Watu Damar. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena besok akan terkuak semua misteri yang ada di Desa Watu Damar. Wow. Dan yang juga besok pastinya dong si cantik cerewet Mayang Kemuning si Bawel pasti hadir, karena udah 2 episode nih, udah 2 part nih nggak hadir nih, besok hadir dong Mayang Kemuning. Wah, luar biasa. Terima kasih Walensky atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.